Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatilla Jafar dari kelas 1D jurusan Manajemen Pendidikan. Melalui video kali ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Pengorganisasian Pemrosesan Informasi dalam Ingatan Manusia. Pengorganisasian informasi dalam ingatan manusia dibagi menjadi dua, yaitu memori jangka pendek atau short term memory atau STM. Memori yang memiliki kapasitas terbatas dan hanya berlangsung selama 20-30 detik dalam keberadaannya. Dan memori jangka panjang atau long term memory atau LTM. Memori yang tidak memiliki batasan kapasitas dan berlangsung mulai dari hitungan menit hingga selamanya. Atau Rehalat 2014. Ingatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai alat atau daya batin untuk mengingat atau menyimpan sesuatu yang pernah diketahui atau dipahami, dipelajari, dan sebagainya. Informasi yang kita peroleh terekam di dalam ingatan melalui proses berpikir. Selanjutnya, model pengolahan informasi. Model pembelajaran pengolahan atau pemrosesan informasi. Model ini berlandaskan teori belajar kognitif, yang dimana berorientasi pada kemampuan siswa memproses informasi dan sistem-sistem yang dapat memperbaiki kemampuannya. Menurut Oemar Hamalik, pemrosesan informasi tersebut merujuk bagaimana cara-cara atau menerima informasi stimuli dari lingkungan, mengorganisasi data, memecahkan masalah, menemukan konsep-konsep serta menggunakan simbol-simbol verbal dan non-verbal. Kemudian menurut Saiful Sagala, informasi yang diberikan dalam bentuk energi fisik tertentu atau sinar untuk bahan tertulis, bunyi untuk bahan ucapan, telenan untuk sentuhan, dan lain-lain, diterima oleh reseptor yang peka terhadap tanda dalam bentuk-bentuk tertentu. Selanjutnya yaitu penyebab ingat dan lupa. Faktor penyebab lupa memori mungkin tidak berfungsi. Lupakan apa yang membuat orang lupa atau melupakan sesuatu. Terkadang lupa adalah mekanisme psikologis untuk menghadapi hidup yang berlangsung setiap hari. Namun ketika kita telusuri, ada beberapa alasan orang lupa. Yang pertama yaitu merosot karena tidak terpakai. Yang kedua yaitu gangguan, dan yang ketiga yaitu represi dan penyaringan. Selanjutnya yaitu strategi memori. Cara mengajarkan strategi memori, guru dapat membantu siswa mengingat fakta dengan menyajikan pelajaran secara terorganisasi dan dengan mengajarkan siswa menggunakan strategi memori yang disebut mnemonik. 3 jenis pembelajaran verbal adalah pembelajaran kaitan berpasangan adalah belajar menjawab satu anggota pasangan ketika diberi anggota lain. Selanjutnya yaitu faktor membuat informasi bermakna. Faktor yang membuat informasi bermakna, ada beberapa faktor yang membuat sebuah informasi bermakna. Terutama kita sebagai guru harus melakukan tugas terpenting, di antaranya membuat informasi bermakna bagi siswa dengan menyajikan secara jelas dan terorganisir, dengan menghubungkannya ke informasi yang sudah ada dalam pikiran siswa, dan dengan memastikan siswa sudah benar-benar memahami konsep yang diajarkan dan dapat menerapkan ke situasi baru. Kemudian yang terakhir yaitu metakognisi. Metakognisi adalah kesadaran, keyakinan, dan pengetahuan seseorang tentang proses dan cara berpikir pada hal-hal yang mereka lakukan sendiri sehingga meningkatkan proses belajar dan memori. Istilah metakognisi pertama kali diperkenalkan oleh John Flavel pada tahun 1976, yaitu seorang psikolog dari Universitas Stanford. Menurutnya, metakognisi merupakan pemikiran tentang pemikiran atau thinking about thinking atau pengetahuan seseorang tentang proses kognitifnya. Metakognisi adalah suatu bentuk kemampuan untuk melihat pada diri sendiri, sehingga apa yang dia lakukan dapat terkontrol secara optimal. Metakognisi merupakan aktivitas mental yang menjadikan seseorang dalam mengatur, mengorganisasi, dan memantau seluruh proses berpikir
yang dilakukan selama menyelesaikan masalah. Demikian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.